Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuri Ayub SPDI. Saya guru mata pelajaran fikih di Madrasah Alia Ismar Pulau Singkilo, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Sekaligus merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 pada angkatan kedua di LPTK Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil pre-teaching saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, salah, dan hilaf saya dalam menyampaikan materi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Pak. Baik. Baik. Alhamdulillah. Semuanya agar bisa mengikuti nanti pembelajaran dengan serius. Jika seandainya ada pertanyaan, diajukan saja pertanyaan kepada Bapak. Baik ya semua ya? Ya, Pak. Oke, anak Bapak sekalian, kita bersama-sama kita membaca Ulumul Quran, yaitu surah Al-Fatihah sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, terima kasih semuanya. Pak, absensi kehadiran dulu ya, anak Bapak sekalian ya. Ya, Pak. Erma, Hadir, Pak. Erma, Hadir. duduknya yang bagus ya nak ya, jangan menyandar ke dinding. Fitriani, Hadir, Pak. Jamaluddin, Hadir, Pak. Hadir, Erni Pak. Atmilati, Hadir, Pak. Leli Andriani. Hadir, Pak. Leli, itu ambil bukunya yang jatuh di meja tuh. Nuriani, Hadir, Pak. Uji Resti, Hadir, Pak. Rita Yuliana, Hadir, Pak. Siti Nurjana. Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Hadir semua pada kesempatan kali ini. Oke, baiklah anak-anak Bapak sekalian. Pada saat ini, sebelum kita masuk kepada pelajaran, Bapak harapkan semua tangannya berada di atas meja. Yang tangan kanannya di kepal, yang tangan kirinya dibentang. Bisa? Oke, seperti ini. Tangan kanannya di kepal, tangan kirinya dibentang. Kemudian ditaruh di atas meja. Yang tangan kirinya digosok seperti nyetrika, yang tangan kanannya malu seperti nokok paku. Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Oke.
Sekarang kita jalankan sekali dua ya. Yang tangan kirinya gosok seperti setrika, yang tangan kanannya lagi menokok paku. Oke, 1, 2, 3. Bisa? Ayo. Nah, seandainya di antara anak-anak Bapak, jika ada yang gosok kedua-duanya atau nokok kedua-duanya, artinya belum bisa membagi konsentrasi. Maka harus bisa bagi konsentrasinya agar seimbang antara otak kiri dan otak kanannya. Semangat ya anak-anak sekalian ya. Oke. Berikutnya, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada Bapak lanjutkan. Jadi, KD pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah mengevaluasi ketentuan zakat dalam hukum Islam dan undang-undang pengelolaan zakat. Pembahasan ini sangat panjang dan sangat banyak. Di pertemuan kita yang pertama ini, kita fokuskan kepada IPK, menjelaskan pengertian zakat, serta dasar hukum zakat dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian, menentukan syarat-syarat harta yang wajib untuk zakat. Kemudian yang ketiga, mengklasifikasikan nisab zakat mal. Nah, pertemuan kita yang pertama ini, 3 IPK inilah yang akan kita bahas. Kemudian tujuan pembelajaran, setelah nanti kita melakukan pembelajaran ini, kita diharapkan semua siswa peserta didik bisa menjelaskan pengertian zakat serta dasar hukum zakat dalam Al-Quran dan hadis dengan benar. Kemudian peserta didik bisa menentukan 6 syarat harta yang wajib zakat. Kemudian peserta didik bisa mengklasifikasikan nisab zakat harta emas, perak, binatang ternak, tumbuhan, dan zakat profesi. Anak-anak apa sekalian, bisa jelas itu? Jelas, Pak. Jelas, alhamdulillah. Jika sudah jelas. Baiklah anak Bapak sekalian, sekarang Bapak mau bertanya nih kepada. Jadi pertanyaannya, siapa yang sudah pernah menerima zakat dan kenapa bisa menerima zakat? Siapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, ayo Rita. Iya, Pak, saya pernah menerima zakat, Pak. Karena saya dikategorikan zakat. orang kurang mampu atau miskin, Pak. Oke. Kenapa bisa dikategorikan sebagai orang mampu atau orang miskin? Oke. Karena Jadi seseorang orang tua saya dikatakan menjadi seorang miskin. Iya. Jadi anak Bapak sekalian, seseorang itu bisa dikatakan miskin jika dia mempunyai penghasilan, tetapi penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, itu merupakan orang miskin dan merupakan asnaf untuk menerima zakat. Bisa dipahami semua? Bisa, Pak. Bisa. Alhamdulillah. Nah, definisi zakat secara etimologi, zakat itu suci, tumbuh, berkembang, berkah, dan bersih. Kemudian secara terminologi, zakat menurut istilah Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik dengan syarat tertentu pula. Pembagian zakat. Zakat itu terbagi yang pertama kepada zakat nafs atau zakat jiwa, atau bisa kita kenal atau yang sering disebut juga dengan zakat fitrah. Kemudian zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta atau untuk mensucikan harta. Berikutnya, nah apa sekalian, coba sekarang kita simak video singkat ini terkait dengan pembahasan zakat.
sampai 1 tahun, tetapi sudah mencapai nisabnya, apakah wajib dizakati Pak Ustaz? Mesti ada haul setahun, emas pakai haul. Emas ibu beratnya sekarang baru 50 gram. Yang zakat itu emas apa? Emas pangan, emas simpanan, emas bapak, emas panen, matang di dalam peti. Berapa beratnya sekarang? Adalah beratnya sekitar 50 gram Pak Ustaz. Belum. 80 Pak Ustaz. Belum. 85 Pak Ustaz. Sudah, katakan. Kapan 85? 85 gram tanggal 6 Rajab 1437. 85 gram 6 Rajab tahun depan keluarkan 2,5%. Itu dia. Bertambah terus keluarkan 2,5%. Emas batangan. Emas kami Pak Ustaz. Emas apa? Cincin, gelang, antik, subang, rantai sampai gigi pun emas. Apakah ada zakatnya Pak Ustaz? Emas perhiasan ada 2 pendapat ulama. Pendapat Imam Hambali mengatakan emas perhiasan itu dikeluarkan zakatnya sekali seumur hidup. Nanti balik dari sini, rantai, gelang, sumbang, antik ibu timbang, keluarkan sekali seumur hidup. Tak ditengok berat berapa, sekali seumur hidup. Ini menurut pendapat Hambali. Menurut pendapat 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, kata dia emas tidak ada zakatnya, emas perhiasan tak ada zakatnya sebelum beratnya berapa 200 keping itu 850 gram, sekilo kurang seon setengah. Kalau ada rantai ibu sekilo kurang seon setengah, kalau dipakai undangan membuku, nah, itu baru dikeluarkan zakatnya. Ustaz pilih pendapatnya mana? Saya anjurkan jangan tunggu masuklah begitu dapat keluarkan. Oke, terima kasih anak-anak sekalian yang sudah menyaksikan video singkatnya. Kemudian anak-anak sekalian, silakan diambil Androidnya dan dibuka 2 link yang telah Bapak share di grup WA-nya sekarang. Bapak kasih waktu lebih kurang selama 5 menit untuk membaca bahan pelajaran yang terkait dengan masalah zakat. Silakan anak Bapak buka Androidnya. Udah nih Pak. Jamal sudah dibuka? Enggak ada paketnya. Kalau enggak ada paket, dikasih paket temannya ya. Oke, sudah bisa dibaca kan? Oke, sekarang kalian catat apa poin-poin penting yang terdapat di dalam link tersebut. Baiklah Bapak sekalian, sekarang Bapak kasih tugas kelompok. Yang kelompok 1, Bapak sebutkan namanya, Erma Hidayati. Erma? Apa? Erma? Nah, jadi ketua kelompok ya. Ya. Nah, jadi ketua kelompoknya si Erma. Kemudian anggotanya Fitriani, Jamaluddin, dan Leni. Kemudian Leli Andriani. Kelompok kedua, Nuriani. Nah, jadi ketua kelompok ya. Oke. Anggotanya Putri Resti, Rita Yuliana, dan Siti Nurjana. Sekarang coba diskusikan dan cari bersama-sama pecahkan permasalahan yang Bapak berikan di depan slide-nya. Ayo sekarang Bapak kasih waktunya lebih kurang 5 menit dari sekarang. Ayo coba dikerjakan. Baik, bisa ngerjakannya? Bisa Pak. Bisa, oke. Ya, coba Bapak tengok kerjanya Jamal ini. Nah, ini bagus ini. Nah, Jamal ini
kan Ya, Pak. 170 nih, 170. Itu kita bagi dua dulu biar lebih mudah. Nah, Ya, Pak. ya bagi dua 70-nya. Nah, sekarang konversikan dengan harganya. Seumpama harga 1 gram itu adalah 750.000. Oke, bisa ya cari ya? Oke, Ya, Pak. bagus. Siti, bisa? Bisa Pak, lagi dicari nih Pak. Oke, bagus. Ini Siti dan kelompok lainnya. Nah, kita buka dulu nisab ekor nisab sapi itu berapa ekor? Empat. Kan 30, 40. Nah, 40 itu berapa ekor sapinya? Umurnya berapa gitu. Oke. Oke, terima kasih. Sekarang tugasnya silakan dipegang, nanti baru Bapak periksa. Bapak sekalian, sekarang Bapak kasihkan ini LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Coba dicek di halaman ketiga. Nah, di halaman ketiga, di situ ada mengamati gambar. Kalian silakan buka link yang ada di dalam LKPD itu untuk menambah informasi terkait gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Oke, bagus kerjanya. Nah, coba kelompok yang pertama tadi, silakan apa yang didapat itu di dalam linknya ditulis. Iya, bagus ya seperti ini. Oke, langsung kerjakan. Buktikan, kemudian disimpulkan berdasarkan hasil kelompoknya. Baik. Sudah selesai? Oke, sekarang LKPD-nya dari kelompok, kemudian diselipkan yang tugas kelompok yang pertama tadi di dalam LKPD-nya dan dikumpulkan ke meja Bapak. Oke, Gamal dan Siti, silakan kumpulkan. Ini Pak. Ya, Udah, Pak. Oke, Bapak sekalian, sekarang ambil lagi Android-nya. Baik, akan Bapak share link untuk mengerjakan uji kompetensi. Namun sebelumnya, sebelum uji kompetensi, Bapak tampilkan dulu jawaban kelompok yang benar. Jadi nanti jika seperti ini jawabannya, artinya adalah kelompok kalian benar. Nah, Jamal perhatikan ya. Ya, Pak. Nah, nisab emas adalah 85 gram. Emas yang tersedia 170 gram. Kemudian harga 1 gramnya 750.000. Jadi besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah 85 kali 750.000, artinya 63.750.000. Kemudian nilai tersebut dikali dengan 2,5% kadarnya, artinya senilai dengan 1.593.750 rupiah. Oke. Kemudian dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena tadi emas yang tersedia adalah 170 gram. Artinya besaran zakatnya adalah 3 juta. Sesuai dengan kelipatan nisabnya, maka bertambah pula kadar zakatnya. Kemudian untuk kelompok yang kedua, ini adalah pembahasannya. Nah, nisab sapi, jika 30 ekor sapi yang kita miliki, maka kita wajib keluarkan 1 ekor sapi umur 1 tahun. Umur 1 tahun itu masih ngikut induknya itu sapi itu. Kemudian jika sapi kita yang kita miliki
selama 1 tahun itu, 1 haul itu 40 ekor, kita keluarkan 1 ekor sapi umur 2 tahun. Sapi yang tersedia yang kita miliki saat ini adalah 80 ekor. Besarannya adalah setiap bertambah 40, kadarnya bertambah 1 ekor umur 2 tahun. Artinya, jadi 40 sama dengan 1 ekor umur 2 tahun, ditambah 1 ekor umur 2 tahun, maka kadar zakat yang harus kita keluarkan adalah 2 ekor umur 2 tahun. Itu kalau ini benar, kelompok Jamal benar, dan kelompok Siti juga Bapak lihat benar kerjanya bagus, alhamdulillah. Artinya apa yang Bapak sampaikan itu nyambung. Nah, buka Google Form-nya di Android yang telah Bapak share. Silakan Bapak kasih waktu lebih kurang 5 menit untuk mengerjakan soalnya. Oke, sudah selesai nih Bapak sekalian? Sudah Pak. Ya, oke, coba ya. Siapa yang sudah selesai nanti akan ketahuan. Oke, rupanya sudah terkirim semua. Nah, ini ada sampaikan tanggal dan menitnya pun ada. Yang pertama ngirim selesai itu Leni Admilati. Leni, perhatikan ya bentar. Ya Pak. Nah, Leni ini kurang teliti Ya, Pak. dengan mengisi soalnya. Nah, coba lebih teliti lagi, gunakan waktu semaksimal mungkin, kemudian diperiksa lagi jawabannya, sehingga saat ini Bapak tengok Leni paling utama ini ngirim paling utama, selesai paling utama, tapi nilai paling rendah. Tapi nggak apa-apa, sudah melewati batas KKM kita yaitu 70, artinya tidak remedial ya nak ya. Nah, jadi manfaatkan waktu untuk mengisi bahan uji kompetensinya. Nah, ini bagus nih orang di bidang akhir, si Erma Hidayati dan Rita Yuliana ngirim paling terakhir, tapi masih dalam batas kewajaran. Nilainya maksimal 100 kedua-duanya. Alhamdulillah. Kita kasih apot ya kedua-duanya ya. Ya, bagus yang orang. Sebaiknya seperti Rita dan Erma ya untuk Bapak yang pertemuan berikutnya ya. Oke, anak sekalian. Nah, bang kelompok tadi yang mendapatkan benar akan mendapatkan hadiah berbentuk emas batangan. Kemudian kalau seandainya ada yang salah, tapi alhamdulillah sepertinya tadi benar kedua-duanya. Kalau salah Bapak kasih zong aja lah, nggak dapat apa-apa. Tapi alhamdulillah kepel benar. Oke, anak Bapak sekalian. Ada pertanyaan? Tidak Pak. Tidak Pak. Jika tidak ada pertanyaan, baiklah Bapak simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu sesungguhnya dalam setiap rezeki yang kita miliki terdapat hak fakir dan miskin, jumlahnya pun bahkan tak melebihi kebutuhan untuk tata rias kita ataupun hobi kita. Ya cukup belanjakan saja sebanyak 2,5% dari seluruh harta yang kita miliki dan mengeluarkannya adalah berbentuk zakat. Hal ini sejatinya merupakan seruan langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 34. Kata Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas, perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang amat pedih. Ada pertanyaan lagi anak Bapak sekalian? Oke, jika memang tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan yang akan datang,
kita akan masuk pembahasan kepada memberikan argumentasi tentang mustahik zakat pada masa sekarang. Nah, itu pembahasan kita yang akan datang ya. Kemudian nanti sekitar jam 20 sehabis isya Bapak akan kirimkan link untuk mengerjakan soal lanjutan, yaitu soal uji kompetensi lanjutan. Silakan nanti dibuka di Google formulirnya. Baik, anak Bapak sekalian. Bapak rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang apa ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.